Hehe, buah apel, buah pisang. Tak kenal maka kata sayang. Selamat datang di YouTube saya, teman-teman. Hai, nama saya Jessi. Saat ini saya kuliah di semester 3, jurusan manajemen bisnis. Tentu saja di Universitas Widya Mandala, Surabaya. Tapi sebelum itu, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Kalian termasuk di mana nih? Individualisme atau kolektivisme? Eits, sebelum menentukan, saya mau ceritain dulu ya tentang individualis dan kolektivisme. Pertama, kita membahas individualisme. Apa sih itu individualisme? Pandangan yang mementingkan kebebasan dan kemerdekaan pribadi. Lalu untuk negara yang dianut berupa Eropa bagian selatan, Amerika, Kanada, Australia, dan Selandia Baru. Dan juga sistem ekonominya menganut liberalisme. Pada zaman Renaissance abad 16, adanya reaksi terhadap ortodoksi religius. Saat itu kekuasaan gereja mendominasi seluruh aspek kehidupan manusia. Semua aturan kehidupan ditentukan dan berada di bawah otonomi gereja, dan hasilnya manusia tidak memiliki kebebasan dalam bertindak. Kemudian pada abad 18, masa pencerahan. Adanya perkembangan individu modern. Saat itu dalam Alkitab dituliskan, Yesus mengajarkan keselamatan tidak bergantung pada suku mana Anda berasal, tetapi pada bagaimana Anda memilih menjalani hidup Anda. Karena Tuhan itu memiliki hubungan satu ke satu dengan manusia, bukan kelompok. Dan karena itulah hal ini juga menabur benih-benih yang baik untuk perkembangan individu modern 18. Terus, dalam individualisme. Pada masa itu, John Locke di mana berpendapat bahwa kebebasan yang menjadi nilai dasar liberalisme dan dipahami sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dalam aktivitas individu. Kemudian ada Voltaire, ada Montesquieu, dan juga J.J. Rousseau berpendapat pemerintah harus tetap berfungsi menjamin terlaksananya kebebasan individu dan masyarakat. Kemudian yang terakhir ada Immanuel Kant menyimpulkan dalam bahasa Latin sapere aude, berani tahu berpikir sendiri. Wah, Profesor Stoff, tadi itu seru banget loh tentang sejarahnya. Tapi ada gak ya dampaknya? Wah, tentu saja ada, Jessi. Dampaknya yaitu ada dampak positif dan negatif dari individualisme. Mari kita bahas. Pertama-tama kita bahas dampak positif dari individualisme. Saya punya 5 nih. Salah satu contohnya. Yang pertama, meningkatkan rasa percaya diri dan mandiri. Yang kedua, bertanggung jawab akan keputusan dan tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga, menentukan goal kita untuk mencapai tujuan. Kemudian yang keempat, berpikir kreatif, misalnya pada ekonomi dan lingkungan. Kemudian hak kebebasan berpendapat seperti pemilihan presiden. Yuk, kita lanjut ke dampak negatifnya. Dampaknya negatif dari profesor itu ada 4. Salah satunya yaitu sombong. Dan pada akhirnya sulit bersosialisasi, marah-marah, dan akhirnya stres. Dan berujung dengan pusing sakit kepala. Tapi tenang, profesor punya solusinya dong. Yang pertama bisa perluas dengan belajar cara berpikir dan positive thinking dengan orang lain. Yang kedua, menolong orang yang lagi kesusahan, itu sangat membantu empati kita. Yang ketiga, bergaul di pertemanan yang baik. Yang terakhir, memiliki pasangan atau jodoh. Thank you, Profesor. Sekarang saya akan menjelaskan kolektivisme adalah pandangan yang menjunjung kepentingan harmonisasi kelompok ada di Asia, Afrika, Arab,
dan juga Eropa Selatan. Sejarah kolektivisme. Sejarah kolektivisme timbul karena reaksi terhadap sekularisme dan sistem kapitalisme, revolusi industri dan akibat-akibatnya pada akhir abad 18 dan abad 19. Paham yang dapat dikategorikan dalam kolektivisme adalah sosialis dan komunisme. Untuk negara sosialis itu berada di Eropa Barat, sedangkan komunisme pada dulunya itu RRC atau rakyat Vietnam dan menghasilkan sosialis utopia. Pada masa itu, tokoh-tokoh sosialis utopia seperti Saint-Simons, kemudian yang kedua ada La Salle, si sosial demokratis. Kemudian ada dampak negatif dari kolektivisme. Salah satunya yaitu kelompok bullying. Sangat tidak baik ya. Kemudian adanya penggolongan kasta pada sistem zaman dulu. Kemudian kelompok teroris yang sangat merugikan masyarakat. Lalu ada perbedaan yang kaya dan yang miskin. Selanjutnya yang terakhir ada dampak positif dari kolektivisme. Saya akan memberikan dua contoh. Salah satu contoh yang baik adalah kelompok bantuan sosial atau bansos. Yang kedua adalah gotong royong di pedesaan atau kerja bakti. Nah, bagaimana teman-teman? Kalian masuk tim individualis atau kolektivisme? Tulis kolom komentar ya. Saya Gesi mengucapkan terima kasih. Bye-bye.